Cerita Ki Ageng Sela merupakan cerita legendaris. Tokoh ini dianggap sebagai penurun raja-raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta sampai sekarang. Ki Ageng Sela atau Kyai Ageng Abdurrahman Sela, di mana sekarang makamnya terdapat di Desa Sela, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat daerah Grobogan. Namun belum banyak diketahui tentang sejarah yang sebenarnya. Dalam cerita tersebut, dia lebih dikenal sebagai tokoh sakti yang mampu menangkap halilintar atau bledek. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Sela adalah keturunan Majapahit. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya terakhir, beristri putri Wandan Kuning. Dari putri ini lahir seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Karena menurut ramalan ahli nujum, anak ini akan membunuh ayahnya. Maka oleh raja, Bondan Kejawan dititipkan kepada juru sabin raja, Ki Buyut Masharar. Setelah dewasa, oleh raja diberikan kepada Ki Ageng Tarub untuk berguru agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Ki Ageng Tarub namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsi dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Ki Ageng Tarub atau Kidang Telangkas tidak lama meninggal dunia dan Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Ki Ageng Tarub II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsi melahirkan anak Ki Getas Pendowo dan seorang putri yang kawin dengan Ki Ageng Rang. Ki Ageng Getas Pendowo berputra 7 orang, yaitu Ki Ageng Sela, Nyi Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, Nyai Ageng Adibaya. Kesukaan Ki Ageng Sela adalah bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Bahkan akhirnya Ki Ageng Sela mendirikan perguruan Islam. Muridnya banyak, datang dari berbagai penjuru daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang Hadiwijaya. Dalam tapanya itu, Ki Ageng Sela memohon kepada Tuhan agar dia dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Kala semanten Ki Ageng sampun pitung dinten pitung dalu wonten gubuk pagagan saler wataning Tarub. Ing wana renceh ing wanci dalu Ki Ageng sare wonten ing nyiriku. Ki Jagatingkir atau Mas Karebet tilem wonten ing dagan. Ki Ageng Sela dateng wana nyangking kudi bade babat katinggal salebeting supeno. Ki Jagatingkir sampun wonten ing wana, sastra sakataing kajengan sampun samirbah, kaseredan dateng Ki Jagatingkir. Al-Thalib 35-36. Impian tersebut mengandung makna bahwa usaha Ki Ageng Sela untuk dapat menurunkan raja-raja besar sudah didahului oleh Jagatingkir atau Mas Karebet, Sultan Pajang pertama. Ki Ageng kecewa, namun akhirnya hatinya berserah kepada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya kemudian kepada Jagatingkir, Ki Ageng Sela berkata, "Nanging tole ing buri turunku kena nyambungi ing wahyumu." Dirjo Subroto 131, Al-Thalib 36. Suatu ketika Ki Ageng Sela ingin melamar menjadi prajurit Tamtama di Demak. Syaratnya dia harus mau diuji dahulu dengan diadu dengan banteng liar. Ki Ageng Sela dapat membunuh banteng tersebut.
tetapi dia takut kena percikan darahnya. Akibatnya lamaran ditolak. Sebab seorang prajurit tidak boleh takut melihat darah. Karena sakit hati, maka Ki Ageng mengamuk, tetapi kalah dan kembali ke desanya Sela. Sebuah kisah diceritakan Ki Ageng Sela menangkap bledek atau petir. Cerita tutur dalam babat ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup. Pada suatu hari Ki Ageng Sela pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Halilintar menyambar-nyambar, tetapi Ki Ageng Sela tetap enak-enak menyangkul saja. Baru saja sebentar dia mencangkul, datanglah bledek, menyambar Ki Ageng berwujud seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu cepat-cepat ditangkapnya, kemudian diikat di pohon gandri, dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, dia pulang, dan bledek itu dibawa pulang dan dihaturkan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan, bledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud bledek seperti apa. Ketika itu, datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek bledek dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar. Bersamaan dengan itu lenyaplah kakek dan nenek bledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek bledek hancur berantakan. Kemudian suatu ketika Ki Ageng nanggap wayang kulit dengan dalang Ki Bicak. Istri Ki Bicak sangat cantik sekali. Ki Ageng jatuh cinta pada Nyi Bicak. Wayang bende dan Nyai Bicak diambilnya. Bende tersebut kemudian diberi nama Kiai Bicak, yang kemudian menjadi pusaka kerajaan Mataram. Bila bende tersebut dipukul dan suaranya menggema, bertanda perangnya akan menang. Tetapi kalau dipukul tidak berbunyi, bertanda perangnya akan kalah. Peristiwa lain lagi, pada suatu hari Ki Ageng Sela sedang menggendong anaknya di tengah tanaman waluh di halaman rumahnya. Datanglah orang mengamuk kepadanya. Orang itu dapat dibunuhnya, tetapi dia keserimpet batang waluh dan jatuh terlentang, sehingga kainnya lepas dan dia menjadi telanjang. Oleh peristiwa tersebut, maka Ki Ageng Sela menjatuhkan umpatan bahwa anak turunannya dilarang menanam walu di halaman rumah dengan memakai kain cinde. Soho lajeng dawahaken prapasa, benjing ing saturun-turunipun sampun ngantos wonten ingkang nyamping cinde, serta nanam walu serta dahar wohipun. Dirjo Subroto 1928 152 sampai 153. Dalam hidup perkeluarga, Ki Ageng Sela mempunyai putra 7 orang, yaitu Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba atau Wanasaba, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakis Dadu, dan bungsunya putra laki-laki yang bernama Kiai Ageng Enis. Kiai Pamanahan yang kawin dengan putri sulung Kiai Ageng Saba dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram. Adik Nyai Ageng Pamanahan bernama Ki Juru Martani. Ki Ageng Enis juga mengambil anak angkat bernama Ki Panjawi. Mereka bertiga bersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga bersama dengan Sultan Pajang Hadiwijaya atau Jakatingkir. Atas kehendak Sultan Pajang, Ki Ageng Enis diminta bertempat tinggal di Dusun Lawian, maka kemudian terkenal dengan sebutan Ki Ageng Lawian. Ketika dia meninggal juga dimakamkan di Desa Lawian. M. Atmodarminto 1955-1222. Dari cerita tersebut bahwa Ki Ageng Sela adalah nenek moyang Raja-Raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Sela sampai sekarang masih ditradisikan oleh Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta tersebut.
Sebelum Garabeo Mulut, utusan dari Surakarta datang ke makam Ki Ageng Sela untuk mengambil api abadi yang selalu menyala di dalam makam tersebut. Begitu pula tradisi yang dilakukan oleh Raja-Raja Yogyakarta. Api dari Sela dianggap sebagai keramat. Bahkan dikatakan bahwa dahulu pengambilan api dilakukan dengan memakai arak-arakan, agar setiap pangeran juga dapat mengambil api itu dan dinyalakan di tempat pemujaan di rumah masing-masing. Api Sela itu sesungguhnya mencerminkan atas kekuasaan bersinar. Bahkan data-data dari sumber Babad mengatakan bahwa kekuasaan sinar itu merupakan lambang kekuasaan raja-raja di dunia. Bayi Ken Arok bersinar, pusat Ken Dedes bersinar. Perpindahan kekuasaan dari Majapahit ke Demak diwujudkan karena adanya perpindahan sinar. Adanya wahyu keraton juga diwujudkan dalam bentuk sinar cemerlang. Dari pandangan tersebut, api Sela mungkin untuk bukti penguat bahwa di desa Sela terdapat pusat kerajaan Medang Kamulan yang tetap misterius itu. Di daerah itu, Raffles masih menemukan sisa-sisa berkas keraton tua. Peninggalan itu terdapat di daerah distrik Wirasaba yang berupa bangunan Siti Hinggil. Peninggalan lain terdapat di daerah Purwodadi. Sebutan Sela mungkin berkaitan dengan adanya bukit berapi yang berlumpur, sumber-sumber garam, dan api abadi yang keluar dari dalam bumi yang banyak terdapat di daerah Grobogan tersebut. Ketika daerah kerajaan dalam keadaan perang di Ponegoro, Sunan dan Sultan mengadakan perjanjian tanggal 27 September 1830 yang menetapkan bahwa makam-makam keramat di desa Sela, daerah Sukawati akan tetap menjadi milik kedua raja itu. Untuk pemeliharaan makam tersebut akan ditunjuk 12 jung tanah kepada Sultan Yogyakarta di sekitar makam tersebut untuk pemeliharaannya. Kisah ini diambil dari situs resmi grobogan.co.id. Sahabat Serintil, demikian kisah tentang Ki Ageng Sela. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ciao!